Kasus ini berawal di hari ulang tahun putra Shelly Negley pada tahun 1999 di daerah Altoona, New York. Di hari bahagia itu, Sherry tiba-tiba mendapatkan kabar dari suami dan mertua saudarinya yaitu Erin Laylee dan Ken Laylee bahwa saudarinya yaitu Sherry telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya demi hidup dengan selingkuhannya. Sherry Negley dan Sherry Laylee tumbuh bersama di suatu daerah di Amerika yang bernama Altoona. Kakak beradik ini tidak pernah terpisahkan semenjak mereka masih kecil sampai mereka sudah menjadi orang tua. Sherry menjadi seorang ibu ketika usianya masih 15 tahun. Dan dia kemudian menikahi kekasihnya yaitu Erin Laylee. Di masa ini, Shelly melihat saudarinya berubah menjadi seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Shelly dan Erin dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing dari mereka mendapatkan kasih sayang yang tak terhingga dari ibu, ayah, bibi, dan kakek-kakeknya. Sebagai orang yang benar-benar mengenal Shelly tidak percaya sama sekali dengan setiap kata yang keluar dari mulut Erin dan Ken. Sherry mungkin saja tega meninggalkan suaminya, tapi tidak dengan anak-anaknya. Ayah Sherry yang mendengar keributan di luar rumah pun langsung mengusir Erin dan Ken dari rumahnya. Dan keesokan harinya, Sheldon langsung melaporkan hilangnya putrinya itu ke kantor polisi. Altoona adalah sebuah daerah yang kecil dan warganya memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Kabar hilangnya Sherry pun menyebar dengan cepat ke penjuru Altoona. Berbagai rumor pun lahir dari bibir-bibir warga di sana. Dan rumor yang kerap kali dibicarakan adalah Sherry rela meninggalkan suami dan anak-anaknya demi hidup dengan selingkuhannya. Beberapa hari setelah polisi menerima laporan hilangnya Sherry, mereka mengatakan kepada keluarga Sherry bahwa mereka meyakini kalau Sherry saat ini baik-baik saja. Dan Sherry memang dengan sengaja meninggalkan keluarganya dan kabur dengan selingkuhannya. 1 bulan kemudian, polisi datang ke rumah Ken untuk menginterview pria parubaya itu. Pria itu pun menjelaskan kepada polisi kalau dia terakhir kali melihat menantunya ketika dia mengantar menantunya itu berangkat kerja pada hari Jumat. Dan dia tidak pernah melihat Sherry lagi semenjak hari itu. Nampaknya kasus Sherry ini bukanlah kasus yang diprioritaskan oleh polisi setempat. Bahkan keluarga Sherry sampai harus mencari sendiri informasi-informasi tentang keberadaan Sherry. 1 tahun semenjak hilangnya Sherry, Erin dan ayahnya nampak berusaha untuk menjauhkan anak-anak Sherry dari keluarga ibunya dan membuat mereka percaya kalau ibunya itu pergi meninggalkan mereka demi hidup bersama laki-laki lain. Sheldon yang kesehatannya semakin memburuk semenjak putri keduanya hilang tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan Sherry. Berbagai cara telah dia lakukan untuk berkomunikasi dengan keluarga Erin untuk mengetahui di mana keberadaan putrinya. Upaya untuk meyakinkan polisi bahwa putrinya tidak minggat pun juga berujung sia-sia. Seiring berjalannya waktu, optimisme Sheldon untuk mencari putrinya pun mulai menghilang. Kesehatannya yang sudah buruk pun semakin diperparah dengan keadaan mentalnya akibat memikirkan putri bungsunya itu. Dan akhirnya, Sheldon menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit dengan Shelly di sampingnya. Kematian ayahnya itu membuat Shelly terpukul dan sedih, mengingat betapa keras usaha ayahnya untuk mencari saudarinya, namun usahanya itu tak pernah membuahkan hasil. Shelly yang sudah berjanji kepada ayahnya kalau dia akan segera menemukan saudarinya dan membawanya pulang pun mengupayakan segala cara untuk mencari Shelly, mulai dari terus berkomunikasi dengan pihak berwajib, mendatangi semua orang yang mengenal Sherry, sampai mencari informasi saudarinya itu di media sosial. Pencariannya ini berlangsung sampai 6 tahun lamanya, dari platform ke platform dengan hasil yang hampir nihil. Tapi Sherry tak menyerah di situ saja. Pada tahun 2009,
Sherry membuat sebuah grup Facebook yang ditujukan untuk menampung semua informasi dari siapa saja yang menyangkut keberadaan Sherry. Informasi dan simpati pun mulai berdatangan memenuhi laman Facebook Sherry. Beberapa pesan yang masuk ke grup itu kebanyakan menuding Aaron, Ken, dan bahkan selingkuhan Sherry yaitu Ryan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Sherry. Salah satu informasi yang menarik perhatian Shelly datang dari akun yang bernama John B. John saat itu mengatakan kepada Shelly bahwa dia adalah tetangga Aaron dan Ken. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kalau perilaku Aaron dan Ken menjadi sangat mencurigakan semenjak kabar hilangnya Sherry menyebar. Mereka terlihat menjauhi orang-orang di lingkungannya, dan mereka juga hampir tidak pernah kelihatan melakukan aktivitas di luar rumah seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, John juga menambahkan kalau Sherry pernah mengatakan kepadanya bahwa mertuanya yaitu Ken sangat terobsesi kepadanya, dan Sherry juga mengatakan betapa takutnya dirinya ketika suaminya pergi dan meninggalkannya bersama Ken. Informasi datang dari seorang gadis yang mengaku kalau dia adalah mantan pacar Aaron. Gadis itu mengatakan kalau putra Aaron pernah memberitahunya kalau dia tahu di mana lokasi ibunya saat ini. Dia mengatakan kalau ibunya saat ini berada di lahan perkemahan milik kakeknya yang terletak di Warriors Mart. Di tengah berbagai simpati dan informasi yang terus-menerus berdatangan ke grup Sherry, ada satu akun anonimus yang secara langsung mengirim pesan kepada Shelly untuk menghentikan pencarian yang selama ini dia lakukan. Tidak hanya itu, si anonimus itu juga mengatakan kalau Sherry masih hidup, tapi dia tidak akan pernah bisa menemuinya. Setelah mendapatkan pesan ini, Shelly pun langsung melaporkannya ke polisi. Tapi lagi-lagi pihak berwajib tidak menggubris sama sekali laporan Shelly. 11 tahun semenjak hilangnya Sherry, Shelly tanpa lelah tetap melakukan pencarian saudarinya itu. Tanpa bantuan pihak berwajib, Shelly mulai men-track back daftar orang-orang terdekat saudarinya yang pernah dia datangi selama 11 tahun ini. Dan saat itu dia tersadar bahwa dia tidak pernah sama sekali mendatangi Ryan, selingkuhan Sherry yang justru adalah salah satu orang yang dicurigai sebagai pelaku dalam kasus ini oleh kebanyakan orang. Shelly pun mulai berkomunikasi dengan Ryan lewat Facebook. Wanita itu menanyakan kepada Ryan apakah benar saudarinya pergi bersamanya ke Maine pada tahun 1999. Mengejutkannya, Ryan mengatakan kepada Shelly kalau dia tidak pernah melihat Sherry dari hari seharusnya mereka bertemu sampai tahun ini. Dia juga mengatakan kalau dia tidak akan mengetahui bagaimana para Sherry karena dia tidak pernah melihatnya selama 13 tahun. Beberapa hari setelah komunikasi pertamanya dengan Ryan kembali menghubungi Sherry dan mengatakan kalau dia baru saja ingat saat-saat terakhirnya bersama Sherry. Saat terakhirnya dengan Sherry adalah ketika Aaron memergokinya berduaan dengan Shelly di gang belakang rumah Aaron. Ryan juga menjelaskan kalau dia dan Aaron juga sempat berkelahi, dan kemudian Aaron mendorong Shelly dengan keras ketika dia sedang mencoba memisahkannya dengan Aaron. Pria itu juga ingat perkataan Aaron kepada Sherry yang mengancam kalau dia tidak akan segan-segan melenyapkan Sherry kalau dia kembali menemui Ryan. Setelah mendapatkan pernyataan krusial dari Ryan, Shelly berniat untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Tapi saat itu saudaranya Richard mengusulkan untuk membuat Ryan sendiri yang bersaksi di hadapan polisi, karena kalau mereka yang kembali melaporkan kesaksian Ryan pasti tidak akan digubris lagi. Ryan pun kemudian bersedia bersaksi di hadapan polisi, yang membuat polisi secara resmi menyatakan kalau Sherry menghilang dan langsung memulai investigasi kasus ini. Setelah kesaksian Ryan sampai di telinga detektif, Ryan langsung dieliminasi dari daftar suspek kasus hilangnya Sherry, yang otomatis menyisakan Aaron dan Kenneth sebagai tersangka. Shelly kembali mendatangi para petugas dan mengatakan kalau orang yang paling mungkin adalah pelaku dalam kasus hilangnya adiknya adalah Aaron.
Dan mungkin Kenneth juga terlibat membantu Aaron dalam melenyapkan adiknya. Hal ini bisa dibilang sangat masuk akal karena Aaron mempunyai motif yang kuat untuk melenyapkan istrinya, yaitu rasa cemburu dan sakit hati karena istri tercintanya itu telah menyelingkuhinya. 1 bulan kemudian, Shelley pergi ke courthouse untuk mengumpulkan segala informasi tentang perceraian saudarinya dan Aaron. Shelley pun mendapatkan sebuah dokumen tertanggal 10 Juni tahun 1999 yang menyatakan kalau Sherry akan diberikan hak asuh secara hukum dan fisik atas anak-anaknya. Dokumen ini kembali mendorong Shelley ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Aaron memiliki motif yang sangat kuat untuk melenyapkan Sherry. Tapi seperti yang bisa kalian duga, polisi kembali menolak bukti itu karena mereka menganggapnya tidak relevan. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Aaron tidak cukup meyakinkan untuk menjadi pelaku dalam kasus ini karena selama ini dia cukup kooperatif. Justru mereka lebih condong kepada asumsi bahwa Kenneth adalah pelakunya. Asumsi mereka didasari oleh beberapa fakta yang mereka temukan seperti Ken adalah orang terakhir yang melihat Sherry sebelum dia menghilang. Dalam interview yang dilakukan polisi kepada Ken 13 tahun yang lalu, Ken saat itu mengatakan kalau dia langsung pergi bekerja setelah dia mengantarkan menantunya ke tempat kerjanya. Polisi pun mencoba untuk mengkonfirmasi alibi itu kepada karyawan-karyawan Ken. Dan beberapa dari mereka ada yang mengatakan kalau Ken hari itu ada di tempat kerja, dan beberapa yang lainnya mengatakan kalau Ken hari itu tidak ada di tempat kerja. Kecurigaan mereka ini kembali diperkuat ketika Kenneth tidak memperbolehkan polisi untuk menginvestigasi lahan miliknya yang berada di Warriors Mart. Jaksa penuntut umum juga menolak penggeledahan itu karena kurangnya bukti. Polisi mengetahui rumor tentang Sherry atau tubuhnya yang terletak di lahan milik Ken ini dari Shelley bertahun-tahun yang lalu. Meskipun jaksa menolak surat perintah penggeledahan, jaksa itu menyarankan kepada para petugas untuk menyadap telepon Kenneth. Aaron pun kembali dipanggil ke kantor polisi dan diminta untuk berbicara dengan ayahnya lewat telepon untuk melihat apakah Kenneth akan membicarakan kasus Sherry. Saat itu para petugas sudah menyiapkan skrip yang berisi hal-hal apa saja yang harus dikatakan Aaron kepada ayahnya dan meminta Aaron untuk tidak keluar dari skrip itu. Tapi Aaron yang bertahun-tahun menyimpan amarahnya pun tiba-tiba meledak dan lepas kendali. Niat awalnya yang ingin membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah pun dalam sekejap sirna ketika dia mendengar gelagat-gelagat mencurigakan ayahnya. Adu argumen pun tak terhindarkan antara Aaron dan juga ayahnya. Raut wajah kecewa nampak sangat jelas tergambar di wajah Aaron saat itu. Dan ketika adu argumen di antara mereka semakin memanas, Kenneth tanpa diduga tiba-tiba mengatakan I did it kepada Aaron. Para petugas yang berada di sana pun terkejut sekaligus merasa lega dengan pengakuan Kenneth. Dalam pengakuannya itu, Ken mengklaim kalau dia tidak sengaja melenyapkan Sherry ketika dia mengkonfrontasi dan mendorong Sherry setelah Sherry menemui Ryan, sampai Sherry terjatuh dan kepalanya terbentur. Dalam pengakuannya ini Kenneth terdengar seperti sudah menyiapkan pengakuannya ini sejak lama, seakan-akan dia tahu kalau hari ini pasti akan datang. Kenneth benar-benar memilih dengan hati-hati setiap kata yang keluar dari mulutnya agar dia bisa terlepas dari dakwaan pelenyapan nyawa. Polisi pun segera memberitahu kabar ini kepada Shelley dan langsung menuju ke rumah Ken. Sesampainya di sana, para petugas mereveal kepada Ken kalau sebenarnya mereka di sana untuk menangkapnya karena mereka sudah mendengar dan merekam percakapannya dengan Aaron beberapa saat yang lalu. Dalam usaha penangkapan Kenneth, polisi sempat mendapatkan perlawanan dari Kenneth yang cukup merepotkan mereka, di mana pria tua itu sempat membuat salah satu petugas tumbang dengan pukulannya. Dan setelah itu dia berusaha untuk mengambil pistol miliknya di lantai atas. Ken pun langsung dimasukkan ke penjara dengan tuduhan penyerangan berat terhadap detektif dan para petugas. Setelah pria itu dikurung,
Kepolisian Pennsylvania pun segera melakukan pencarian terhadap Shelly di lahan milik Kenny yang terletak di Warriors Mark. Polisi saat itu melibatkan ahli hutan, anjing cadaver, dan pemburu lokal dalam misi pencarian ini. Pencarian ini berlangsung selama 5 hari tanpa adanya hasil yang bisa mereka dapatkan. Dan tepat di hari kelima pencarian ini, sersan yang bertanggung jawab atas misi pencarian ini pun memutuskan untuk mengakhiri pencarian ini. Keputusan yang dibuat sang sersan ini pun membuat pihak keluarga Sherry dan jaksa penuntut umum merasa kecewa. Sang jaksa pun terpaksa harus bernegosiasi dengan Kenneth dan pengacaranya agar dia mau mengakui dan menunjukkan di mana letak Sherry. Sang jaksa saat itu menawarkan dakwaan pelenyapan nyawa tingkat ketiga kepada Kenneth dan pengacaranya sebagai imbalan jika dia mau mengakui perbuatannya dan menunjukkan di mana dia menyembunyikan Sherry. Dengan dakwaan yang dijanjikan jaksa ini, Kenneth bisa mendapatkan hukuman yang pendek sekaligus dia juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat setelah dia dipenjara selama 7 tahun, tidak peduli Sherry berhasil ditemukan atau tidak. Pihak keluarga Sherry pun marah dengan keputusan jaksa itu karena sang jaksa tidak memberitahu mereka terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Keesokan harinya, Kenneth menuntun para detektif ke Warriors Mark dan menunjukkan di mana dia mengubur menantunya. Saat itu Kenneth menunjuk gundukan batu di dekat lahan perkemahan yang biasa dia gunakan untuk berkemah dengan cucu-cucunya. Dan setelah digali beberapa meter, para petugas menemukan tulang belulang terkubur di lahan itu. Dan setelah diteliti, tulang belulang itu adalah Sherry Laylee. Kenneth ini bisa dibilang psycho juga ya. Karena selama ini, berbelas-belas tahun ini, dia selalu mengajak anak-anak Sherry camping di samping tubuh ibu mereka yang sudah dia lenyapkan. Dan dengan ditemukannya tubuh Sherry, berarti perkataan yang dikatakan putra Sherry kalau dia tahu ibunya ada di tempat camping milik kakeknya itu benar adanya. Aku nggak tahu dari mana anak ini bisa mengetahui hal itu. Tapi yang pasti anak itu menjalani hidupnya selama ini dalam rasa sedih dan rasa bersalah karena dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu ibunya. Autopsi yang dilakukan kepada tubuh Sherry mengungkapkan kalau Sherry tidak mungkin meninggal karena kecelakaan, seperti yang dikatakan Kenneth kepada Aaron. Hal itu bisa dilihat dari luka yang terdapat di kepala wanita itu, yang menunjukkan kalau setidaknya kepala Sherry telah dihantam menggunakan objek sebesar bola bowling. Hasil tersebut juga didukung dengan pengakuan Kenneth yang mengakui kalau dia melenyapkan Sherry menggunakan sebuah senjata yang dia tidak pernah sebut nama dan jenisnya. Berbagai rumor pun mulai bermunculan berkat bungkamnya Kenneth. Dan salah satu rumor yang sering diperbincangkan dan juga diyakini Shelly adalah rumor kalau saudarinya ini meninggal saat melakukan perlawanan ketika akan diperkoas oleh Kenneth. Meskipun tubuh Sherry sudah ditemukan, Ken tetap dijatuhi hukuman penjara 7-14 tahun penjara. Pihak keluarga Shelly merasa sangat tidak puas dengan hukuman yang didapatkan orang tua bejat itu. Dan ini adalah perkataan yang dikatakan Shelly untuk mengekspresikan kekecewaannya. My family has been through living hell not knowing what happened to Sherry. We knew she would have never left her young children. Sherry's most basic right, her right to life, was cruelly and unjustly taken from her. I lost a sister, but they lost a mother. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Sherry Laylee. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Kenneth sudah mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya kepada Sherry? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.
Oh ya guys, aku juga mau menginformasikan kepada kalian semua kalau kalian semua bisa mensupport channel ini lebih lanjut dengan cara berdonasi di Social Buzz yang sudah aku buat. Dan berapapun nominal yang kalian berikan di Social Buzz akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Ya karena sampai sekarang saya masih belum dapat AdSense sih. Sulit banget emang caranya dapat AdSense tuh. Oke lah guys, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.